Yap, terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Nama gue Ryu, and welcome to Red Room. Di video kali ini, kita akan membahas misteri yang terjadi di dunia kemaritiman. Beberapa waktu lalu, Indonesia mendapatkan kabar duka dari hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402. Kami turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi pada insiden tersebut. Tapi kali ini kita tidak akan membahas mengenai KRI Nanggala 402, melainkan tragedi kapal SS Orang Medan yang masih menjadi misteri sampai hari ini. Tak terhitung banyaknya kapal yang telah mengarungi lautan luas. Sayangnya, di antara mereka ada yang tidak berhasil sampai ke tempat tujuan. Gelapnya lautan menyimpan misteri yang tidak bisa dibayangkan oleh kita semua. Lautan telah menelan begitu banyak kapal beserta isi-isinya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya dan menimbulkan rasa ingin tahu untuk menguak misteri lautan tersebut. Yang tidak kalah aneh adalah misteri tentang para awak kapal SS Orang Medan yang karam di perairan Selat Malaka, di mana banyak sekali misteri yang menyelimuti Selat Malaka yang banyak menyimpan sejarah kelam. Salah satunya adalah misteri pesawat Malaysia Airlines MH370 yang menghilang tanpa jejak. Selat Malaka yang berada di Kepulauan Indonesia ini menjadi rute perdagangan terbesar dunia. Selat Malaka terbentang 890 km, memisahkan antara Malaysia dan Indonesia, menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal itulah yang membuat Selat Malaka menjadi laut yang menakutkan dan penuh akan misteri. Sebagian mengatakan hal ini terjadi pada tahun 1939 atau 1940, dan sebagian lainnya mengatakan hal ini terjadi sekitar tahun 1948. Tahun berapapun itu, yang pasti dari kasus ini adalah tidak adanya kejelasan tentang kemana SS Orang Medan berpergian dan akan pergi kemana mereka, serta tidak ada catatan mengenai kapal SS Orang Medan yang muncul di log maritim. Dan mari kita bahas kronologinya. Pada suatu pagi yang dingin di tengah lautan, sinyal SOS diterima oleh beberapa kapal orang Inggris dan pos-pos Belanda di dekat pantai Indonesia. Setelah diterjemahkan, isi dari panggilan radio tersebut berbunyi, "All officers, including the captain, are dead, lying in chart room and bridge. Possibly whole crew dead." Setelah pesan singkat tersebut, sang pengirim mengirimkan pesan terakhir yang mengatakan, "I die." dan setelah itu, tidak ada pesan lanjutan lagi. Kapal SS Silver Star yang pada saat itu paling dekat dengan koordinat SS Orang Medan juga menerima panggilan SOS tersebut. Dan mereka pun memutuskan segera berlayar menyelidiki panggilan dari kapal SS Orang Medan. Lalu beberapa jam setelah sinyal SOS dikirimkan, kapal Silver Star berhasil menemukan kapal yang mengirim panggilan darurat tersebut, yaitu pesan dari kapal SS Orang Medan. Jarak kapal SS Orang Medan dan kapal Silver Star pada saat itu berjarak sekitar 50 mil dari posisi koordinat yang diberikan dan ditemukan di perairan Selat Malaka. Kapal tersebut ditemukan terombang-ambing tanpa tujuan di lautan lepas. Setelah SS Silver Star sudah menemukan kapal yang mengirim pesan aneh tersebut, mereka pun memutuskan mendekati kapal SS Orang Medan ini. Kapal Silver Star menyuruh awak kapalnya mengirimkan sinyal kepada SS Orang Medan dengan harapan mendapatkan tanggapan dari kapal tersebut. Setelah SS Silver Star mengirim sinyal dengan pengeras suara dan klakson kapal, mereka juga tidak mendapatkan jawaban apa-apa selain hanya keheningan yang dingin dari kapal tersebut. Akhirnya, kru penyelamat Silver Star menyelidiki ke dalam kapal SS Orang Medan. Setelah kru penyelamat masuk ke sisi kanan kapal SS Orang Medan, bukannya mendapatkan sapaan hangat dari kru kapal SS Orang Medan tersebut, mereka hanya menemukan pemandangan yang mengejutkan dan juga menakutkan.
Di dek kapal, mereka menemukan banyak sekali mayat yang bergelimpangan. Mereka semua mati dalam keadaan membelakangi matahari. Mata terbelalak ketakutan, mulut yang menganga, dan wajah yang ketakutan serta tubuh yang mematung, dan juga tangan yang menjulur ke depan seolah mereka sedang menghalau sesuatu. Bahkan, anjing kapal juga ditemukan mati kaku dalam keadaan menggeram. Anehnya lagi, mayat-mayat yang membatu dan kaku tersebut membusuk lebih cepat sehingga mengeluarkan aroma yang tidak sedap di dek kapal SS Orang Medan. Regu penyelamat tidak mengetahui penyebab kematian semua kru dan juga kapten kapal SS Orang Medan tersebut. Setelah menemukan pemandangan aneh dan mencengangkan itu, para awak kapal Silver Star memutuskan untuk menarik kapal kembali ke pelabuhan untuk diselidiki lebih lanjut. Apa yang terjadi sebenarnya pada SS Orang Medan? Setelah mereka mengikat dan menggabungkan kedua kapal tersebut untuk ditarik, keanehan selanjutnya pun muncul. Kru kapal Silver Star melihat asap mengepul dari lambung kapal SS Orang Medan. Otomatis, mereka yang di dalam kapal menjadi panik. Tanpa pikir panjang dan tidak mau mengambil resiko, mereka segera bertindak untuk meninggalkan kapal SS Orang Medan dan memutuskan semua ikatan mereka yang mereka hubungkan tadi. Beberapa saat kemudian, asap yang keluar dari lambung kapal tersebut memicu api besar dan meledak sangat dahsyat. Sampai-sampai puing-puing kapal terlempar ke atas sehingga membuat kapal SS Orang Medan tenggelam ke dasar laut Selat Malaka. Sampai sekarang, misteri yang menyelimuti kapal SS Orang Medan terkenal sampai di negara luar, seperti Italia, Belanda, Amerika, dan juga Inggris. Beberapa bukti keberadaan dan konspirasi kapal hantu tersebut dibenarkan oleh seorang perwira Merchant Marine pada tahun 1940 di Trieste, Italia. Dia merupakan saksi mata dari kejadian tersebut. Dan juga Yorkshire Post dari Inggris menyiarkan tentang tragedi SS Orang Medan ini. Petugas Merchant Marine yang merupakan kru dari misi penyelamatan kapal SS Orang Medan ini, yang tidak ingin disebutkan namanya, menurut dia, panggilan SOS kapal Orang Medan mengisyaratkan situasi darurat dan mereka ingin bantuan segera datang secepatnya. Pada tanggal 5 Desember 1959, surat dari C.H. Marks Jr., CIA, menguraikan dalam suratnya kejadian di kapal SS Orang Medan, di mana dia menyatakan bahwa kejadian itu terjadi tepat pada bulan Februari 1948. Disebutkan oleh petugas kru penyelamat Silver Star pada saat itu mengatakan dalam keterangannya, saat menelusuri kapal SS Orang Medan, yaitu wajah beku membelakangi matahari, mulutnya menganga, dan mata yang membelalak seperti melihat suatu hal yang sangat menakutkan. Seolah-olah mereka benar-benar ketakutan sampai mati. Dek kapal penuh dengan tubuh yang tak bernyawa, dan tidak ada dari mereka yang memiliki luka fisik dari senjata tajam ataupun senjata api. Keadaan kapten kapal dan kru mesin mati membeku, dan mereka semua ditemukan dalam keadaan yang sama. Yang berbeda hanya satu, yaitu si petugas yang mengirimkan sinyal SOS juga ditemukan tewas membeku dengan tangan masih memegang telegraf. Mayat-mayat dengan keadaan yang aneh tersebut, jasadnya membusuk lebih cepat dari jasad biasanya. Tidak hanya itu, ketika memasuki ruangan bahan bakar di kapal SS Orang Medan ini, mereka menemukan tuku api yang masih menyala dengan suhu yang cukup panas, yaitu 43 derajat Celcius. Tapi anehnya, kru penyelamat malah merasakan tekanan suhu drastis yang sangat dingin di kapal SS Orang Medan, sampai-sampai membuat mereka menggigil kedinginan. Hal itulah yang dialami kru penyelamat SS Silver Star dalam catatan penyelidikannya di dalam kapal SS Orang Medan pada saat itu. Beberapa teori yang beredar mengklaim bahwa kapal SS Orang Medan adalah kapal ilegal yang sedang melakukan perjalanan tanpa izin. Maka dari itu, kapal ini tidak pernah memiliki izin dalam pelayaran ke tempat manapun. Diperkuat dengan bukti bahwa pada tahun 1734 tidak ada catatan menunjukkan bahwa ada kapal yang bernama SS Orang Medan dalam sejarah pelayaran kapal. Teori kedua dilontarkan Benton dan Barclay Mielke
beranggapan bahwa misteri kapal SS Orang Medan adalah kapal hantu yang membawa muatan zat ilegal, bahan yang mematikan, atau senjata biologis di dalamnya. Itulah yang menyebabkan terbunuhnya semua kru kapal SS Orang Medan, dikarenakan bahan zat kimia berbahaya tersebut mengalami kebocoran, sehingga mengganggu pernapasan mereka dan ekspresi mereka seperti merasakan sakitnya gas beracun yang mereka hirup tersebut. Ditambah lagi, zat kimia yang diperkirakan nitrogliserin ketika bercampur dengan air laut membuat reaksi kimia yang membuat kapal kebakaran dan juga terjadi ledakan. Teori ini berkaitan dengan kronologi dan teori yang tadi, mengapa kapal SS Orang Medan meledak tiba-tiba waktu ditarik oleh kapal SS Silver Star. Bisa saja di dalam kapal SS Orang Medan mengandung zat berbahaya yang mudah meledak. Diduga kapal SS Orang Medan membawa zat berbahaya, yaitu kalium cyanida, nitrogliserin, serta senjata biologis massal. Di teori ketiga, dikatakan bahwa kapal SS Orang Medan membawa zat-zat kimia berbahaya yang disimpan oleh unit khusus militer Jepang di Cina yang akan diserahkan ke militer Amerika karena pada saat itu perang sudah selesai. Tapi tidak ada kapal Amerika yang mau mengangkut bahan-bahan berbahaya tersebut. Jadi mereka membuat zat berbahaya tersebut ke kapal yang tidak terdaftar, yaitu kapal SS Orang Medan. Nah, jika di teori sebelumnya para kru SS Orang Medan tidak sengaja terbunuh oleh zat kimia itu, di teori ini diyakini bahwa zat-zat berbahaya tersebut diproduksi oleh ilmuwan Jepang di unit 731. Ini adalah unit yang didirikan pada tahun 1932 oleh seorang ahli bernama Shiro Ishii. Dia melakukan uji coba tentang penyakit-penyakit dan senjata biologis sebagai eksperimen untuk mengetahui efek apa yang ditimbulkan jika zat tersebut terkena air asin dan membiarkan kru kapal SS Orang Medan menjadi kelinci percobaan mereka. Teori keempat, kapal legenda SS Orang Medan menjadi urban legend dan sudah terkenal di beberapa negara karena misteri cerita kapal tersebut dan dikait-kaitkan dengan kapal hantu yang disebabkan oleh kekuatan supranatural. Maurice K. Jessup, seorang penulis dan peneliti UFO, mengungkapkan bahwa adanya serangan mematikan dari makhluk luar angkasa dan membuat para kru mati dengan ekspresi tubuh membatu, mulut yang nganga, dan wajah yang ketakutan. Teori kelima yang terakhir, dikatakan bahwa banyak orang yang mulai meragukan berita atau cerita SS Orang Medan tersebut. Cerita misteri kapal SS Orang Medan hanya karangan dari kru kapal SS Silver Star. Menurut rumor, kapal SS Silver Star yang paling dekat dengan kapal SS Orang Medan pada saat itu membajak dan menjarah isi kapal SS Orang Medan. Kemudian diledakkan untuk menghilangkan bukti dan mereka membuat cerita yang mengada-ada. Namun, apapun teori dan cerita yang tersebar, nyatanya sampai sekarang apa yang terjadi dengan kapal SS Orang Medan dan para awak kapalnya masih menjadi misteri dan tersimpan di dalam gelapnya lautan. Oke, itulah dia tadi misteri mengenai kapal SS Orang Medan yang masih menjadi misteri hingga sekarang ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Teori mana yang menurut kalian paling masuk akal? Silahkan komen di bawah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. And see ya. Wajah beku membelakang